Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Tetap jaga kesehatan ya. Oh iya, saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Fitri Yariadatus Solika. Yang kedua, Haidar Khalid Al-Mubarak. Yang ketiga, Maiku Sumaningrum. Yang keempat, Rizky Dwi Nur Aini. Dan yang kelima, Siti Nuriatus Sofia akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penyimpanan dan Pengadministrasian Alat dan Bahan Praktikum. Semoga materi yang kami berikan bermanfaat dan selamat menyaksikan. Ya, yang pertama bertemu lagi dengan saya ya. Yang pertama itu adalah penyimpanan alat praktikum. Pak, ya. Mendengar kata penyimpanan. Apa sih itu penyimpanan? Penyimpanan itu salah satu bagian perawatan atau pemeliharaan. Jadi secara logika ya, kalau dipilih penyimpanan itu menyimpan alat terus atau memelihara alat agar tidak rusak. Jadi tujuan dari penyimpanan tersebut itu agar alat rapi, aman, tidak hilang, tidak rusak pastinya ya. Dan dari setiap penyimpanan di setiap sekolah itu pasti berbeda, karena setiap sekolah itu memiliki fasilitas yang berbeda-beda dari sekolah satu ke sekolah yang lainnya. Sehingga untuk melakukan penyimpanan alat praktikum ini bisa mengikuti prinsip-prinsip dari penyimpanan alat praktikum. Prinsip penyimpanan alat praktikum itu ada beberapa ya. Yang pertama itu sebelum disimpan alat harus dijamin bersih. Ya, jadi tuh alat harus bersih. Kalau alat nggak bersih ya nanti tumbuh kuman-kuman, jamur-jamur, bakteri gitu ya. Pas disimpan kalau ada masih kotor, itu sebaiknya dicuci terlebih dahulu, dibersihkan, dielap gitu. Jadi biar bersih, biar jauh dari bakteri, kuman, virus, apa itulah ya. Lalu disimpan di tempatnya. Terus yang kedua, berdasarkan bahan dasar. Ya, tidak dipungkiri ya, bahan dari alat praktikum itu kan banyak sekali. Ada yang dari kayu, dari yang besi, terus ada yang dari kaca gitu. Jadi kita itu pisahkan antara bahan yang dari kayu, dikelompokkan dengan kayu, terus yang berbahan kaca dikelompokkan dengan yang berbahan kaca gitu. Terus yang ketiga, berat alat juga diperhatikan. Ya, berat alat juga harus diperhatikan karena apa? Karena jadi semakin tinggi misalnya ditaruh di lemari ya, semakin tinggi penyimpanannya itu tuh yang bahannya itu yang ringan-ringan gitu. Kalau yang berat ditaruh yang atas nanti takutnya ambrol anunya apa itu lemarinya. Terus yang keempat itu alat-alat yang sering digunakan harus diletakkan di tempat yang mudah digapai. Jadi nggak ditaruh di tempat yang tersembunyi gitu ya. Kita harus buka, ini mau pakai mikroskop gitu ya. Jadi itu buka langsung, ini mikroskop yang sering dipakai oleh anak-anak, atau ditaruh di tempat yang mudah digapai dan mudah diambil. Terus yang kelima, kepekaan alat harus diperhatikan. Jadi kepekaan alat itu juga harus diperhatikan. Terus yang keenam adalah alat disimpan harus aman dari kontaminasi uap atau bahan kimia. Jadi itu alat yang disimpan itu harus bebas dari kontaminasi uap, bahan kimia. Jadi itu benar-benar steril, bersih gitu ya. Terus yang ketujuh, penyimpanan alat dipisahkan berdasarkan golongan bahan dasarnya. Golongan yang pertama itu adalah alat-alat gelas atau perabotan yang mudah pecah, yang biasanya terbuat dari kaca, contohnya gelas beker, terus tabung reaksi, terus gelas ukur dan pipet kaca dan lain sebagainya. Terus golongan 2 itu adalah alat logam dan rangkaian alat elektronik yang merupakan alat-alat untuk penelitian seperti neraca biasa, lengan 3, terus penjepit tabung dan ring besi. Terus untuk golongan 3 itu alat-alat yang terbuat dari kayu seperti penjepit tabung reaksi,
rak tabung, reaksi, dan lain sebagainya. Terus golongan keempat itu adalah alat-alat dari porselen, seperti contohnya cawan penguap, mortal, dan alu. Untuk golongan kelima itu alat-alat yang dari plastik, seperti gelas kimia plastik, gelas ukur, dan selang plastik. Yang keenam itu adalah alat-alat dari karet, seperti pipet tetes, sarung tangan, dan sumbat botol. Terus golongan yang ketujuh itu adalah alat dari logam dan alat listrik, seperti adaptor, neraca listrik, dan transformator. Terus yang terakhir adalah golongan ke-8, yaitu alat-alat optik, contohnya seperti mikroskop, teropong, lensa, dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lilia Pusya, saya dari kelas IPA C dan NIM 207190009. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penyimpanan alat praktik IPA dan langkah-langkah dalam proses penyimpanan praktik IPA. Nah, yang pertama, sistem penyimpanan alat praktik IPA. Ini ada dua, yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya, yang kedua berdasarkan kelompok pokok bahasanya. Nah, yang pertama bahan pembuatannya. Biasanya alat praktik IPA itu ada yang berasal dari kayu, ada yang berasal dari logam, ada yang berasal dari kaca, ada yang berasal dari karet, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menyimpan alat praktik IPA itu berdasarkan bahan pembuatannya, maka kita harus mengelompokkan alat praktik IPA yang berbahan dasar kayu dengan yang berbahan dasar kayu, yang berbahan dasar logam dengan yang berbahan dasar logam, begitu pula dengan yang berbahan dasar plastik, yang berbahan dasar kaca, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengelompokkan sesuai dengan bahan dasarnya. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya kelompok pokok bahasan. Nah, ketika kita menyimpan alat praktik itu berdasarkan kelompok pokok bahasannya, maka kita harus mengelompokkan alat-alat praktik itu berdasarkan eksperimennya. Contoh, apabila praktik itu digunakan untuk materi asam basa, maka kita kelompokkan dengan alat-alat praktik yang digunakan untuk eksperimen asam basa. Nah, selanjutnya apabila itu digunakan untuk massa jenis, kita harus mengelompokkannya dengan yang massa jenis. Dan lain-lain. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses penyimpanan. Langkah-langkah dalam proses penyimpanan ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan eksperimennya. Apakah itu eksperimen biologi? Yang kedua, apakah itu eksperimen fisika? Yang ketiga, apakah itu eksperimen kimia? Jadi kita harus mengelompokkan alat-alat itu berdasarkan biologi, fisika, dan kimia. Selanjutnya kita harus menentukan sistem penyimpanannya. Apakah menggunakan sistem yang sudah saya jelaskan tadi, apakah kita menggunakan sistem bahan pembuatannya, atau berdasarkan sistem pokok bahasanya. Biasanya kalau bahan pembuatannya itu biasanya digunakan untuk eksperimen biologi dan fisika. Sedangkan kimia itu berdasarkan pokok bahasanya. Selanjutnya, tentang tempat penyimpanan. Selanjutnya kita harus memilih tempat penyimpanannya. Jika alat itu sering digunakan untuk praktikum, maka kita harus menempatkannya di tempat yang lebih mudah dijangkau. Dan apabila jarang digunakan, maka kita gunakan tempat yang lebih sulit dijangkau.
Jadi ketika kita ketika kita dalam proses penyimpanan alat praktik, maka kita harus tahu langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menentukan eksperimennya, kita harus tahu sistem penyimpanannya, kita harus menentukan tempat penyimpanannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan bahan praktek IPA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mai Kusumaningrum dengan NIM 207190069. Sebelum kita ke pembahasan mengenai penyimpanan bahan praktek IPA, sebenarnya apa sih bahan praktek IPA itu? Jadi, bahan praktek IPA merupakan bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan, eksperimen, atau praktikum yang biasanya dilakukan di sekolah dengan menggunakan bahan yang pada umumnya merupakan bahan kimia. Nah, akan tetapi tidak semuanya merupakan bahan kimia. Misalnya saja pada praktikum menentukan asam basa menggunakan indikator alami. Nah, itu kan biasanya kita menggunakan bunga sepatu, bunga mawar, kunyit, atau bawang merah. Untuk prinsip penyimpanan bahan praktek IPA itu sama dengan prinsip penyimpanan alat praktek IPA, yaitu aman, mudah dicari, dan mudah diambil. Nah, dalam penyimpanan bahan praktek IPA yang berprinsip aman ini bukan hanya berarti dia tidak hilang atau rusak, akan tetapi bahan tersebut juga tidak merusak bahan atau alat praktek lainnya, serta tidak melukai atau mencelakai bagi pengguna atau pemakai bahan praktek tersebut. Jadi, dalam menggunakan bahan praktek IPA, itu kita harus tetap waspada, sebab beberapa bahan kimia itu ada yang bersifat beracun, mudah terbakar, mudah meledak, radioaktif, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebelum menggunakan bahan praktek IPA, terutama bahan kimia, kita perlu mempelajari sifat-sifat bahan kimia. Seperti halnya penyimpanan alat praktikum, penyimpanan bahan kimia didasarkan atas kelompok-kelompok bahan. Apabila sekolah memiliki 2 ruang laboratorium, maka bahan yang digunakan untuk praktikum fisika disimpan di dalam laboratorium fisika, sedangkan bahan yang digunakan untuk praktikum biologi atau kimia, maka bahan tersebut disimpan di dalam laboratorium biologi. Sedangkan sekolah yang memiliki 1 ruang laboratorium, bahan kimia tersebut dapat disimpan dengan disatukan. Nah, biasanya bahan tersebut disimpan di dalam lemari atau rak yang bertingkat-tingkat. Pengelompokan pertama terhadap bahan kimia yang akan disimpan yaitu yang pertama, bahan yang boleh diambil sendiri oleh peserta didik. Nah, biasanya bahan tersebut disimpan di luar ruang penyimpanan, seperti disimpan di atas meja dinding. Yang kedua yaitu bahan kimia berbahaya, radioaktif, beracun, mudah terbakar, dan mudah meledak. Nah, biasanya bahan tersebut disimpan di dalam lemari yang terkunci. Nah, akan tetapi yang memiliki racun lemah dapat disimpan di lemari biasa tidak terkunci. Akan tetapi penggunaannya itu diawasi oleh guru atau pengawas laboratorium. Pengelompokan selanjutnya yaitu yang pertama, senyawa organik dipisahkan dari senyawa anorganik. Yang kedua, senyawa cair dan larutan dipisahkan dari senyawa padat. Yang ketiga, larutan asam dan
dan basah dipisahkan dari larutan garam. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dibaca di makalah. Dalam penyimpanan bahan kimia, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, botol yang berisi bahan kimia disimpan dalam lemari atau rak-rak yang khusus. Yang kedua, botol yang berisi bahan kimia berbahaya dan korosif disimpan pada rak yang tingginya tidak melebihi bahu. Yang ketiga, botol-botol tempat penyimpanan bahan kimia jangan disimpan sampai penuh. Yang keempat, botol kaca berisi larutan basah harus ditutup dengan karet atau gabus. Hal ini dikarenakan jika ditutup dengan menggunakan bahan yang terbuat dari kaca akan sulit untuk dibuka sebab melekat pada botol penyimpanan. Yang kelima, bahan kimia yang menghasilkan uap yang berbahaya dan asam pekat serta basa pekat disimpan di lemari asap. Yang keenam, pelarut organik seperti etanol, aseton, asam asetat, benzena, dan lain-lain merupakan titik bakar yang rendah, karena itu harus disimpan jauh dari sumber panas. Yang ketujuh, bahan kimia yang dapat bereaksi dengan hebat seperti asam nitrat, asam kromat, kalium, dan lain-lain tidak disimpan berdekatan dengan zat organik seperti alkohol, gliserol, gula, dan kertas. 9. Logam kalium. 8. Fosfor putih disimpan terendam air. 9. Logam kalium dan natrium disimpan terendam minyak tanah atau parafin cair. 10. Yodium disimpan terpisah dari botol-botol yang berisi bahan kimia lainnya karena uapnya dapat merusak label botol. 11. Semua persediaan bahan kimia secara teratur harus diteliti. Jika ada label yang rusak atau botol yang retak harus segera diganti. Ya, penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Nur Aini dengan nomor NIM 2071973. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Tadi kan teman saya sudah menjelaskan tentang penyimpanan alat dan bahan praktikum IPA. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengadministrasian alat dan bahan praktikum IPA. Nah, teman-teman semua kan pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pengadministrasian. Nah, pengadministrasian itu kan suatu kegiatan yang memiliki arti luas. Bisa memiliki arti pencatatan, penggudangan, pendistribusian, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada pengadministrasian alat dan bahan praktik IPA ini itu hanya dibatasi yaitu suatu kegiatan pencatatan saja. Jadi hanya pencatatan ya. Nah, lalu tujuannya apa? Tujuan dari pengadministrasian alat dan bahan praktikum IPA ini itu. Nah, jadi tujuannya yang pertama supaya kita itu mengetahui jenis alat dan bahan yang ada di dalam laboratorium. Lalu kemudian yang kedua supaya kita mengetahui juga jumlah dari masing-masing alat dan bahan. Lalu yang ketiga supaya kita mengetahui jumlah pengurangan dan penambahan barang dan alatnya. Jadi misal ada pengurangan entah rusak atau hilang atau gimana kan kita mengetahui. Lalu untuk penambahannya kan nanti juga kita bisa tahu, mungkin kita beli lagi atau kita dikasih oleh pemerintah atau kita dikasih oleh orang atau dari yayasan lain, itu kan supaya ketahuan jadi jumlahnya berapa gitu. Lalu yang keempat untuk mengetahui jumlah yang rusak atau yang hilang, pecah, dan yang habis. Nah, selanjutnya untuk proses pengadministrasian ini itu juga memerlukan catatan ya. Namanya kan juga pengadministrasian, berarti kan kita juga memerlukan catatan. Nah, ada yang pertama itu ada buku stok, lalu yang kedua ada kartu barang, ada buku pengembalian dan penerimaan, lalu ada buku peminjaman, dan yang terakhir ada buku harian. Nah, yang pertama itu kan ada yang namanya buku stok. Jadi buku stok ini itu biasanya kalau kita menyebutnya itu ya, kalau kita menyebutnya itu kayak buku kuarto gitu loh.
Jadi buku stok itu ya biasanya buku tebal, buku kuarto atau buku folio itu tadi. Nah, penulisan dari buku stok ini itu disusun berdasarkan abjad dari barangnya. Jadi urut abjad dari A sampai Z. Lalu untuk buku stok ini itu satu halaman itu hanya diisi oleh satu jenis barang, tidak boleh dicampur sama barang lainnya. Nah, semisal ada barang yang jenisnya sama kan tapi memiliki spesifikasi yang berbeda, itu nanti juga harus dibedakan halamannya. Jadi semisal contoh ada termometer, sama-sama termometer kan, ada 2 termometer. Nah, sama-sama berisi raksa, akan tetapi kedua termometer itu tadi memiliki spesifikasi yang berbeda. Contoh kayak beda skalanya gitu ya. Jadi kayak sama-sama termometer, sama-sama berisi raksa, tapi dia memiliki skala perbandingan yang berbeda. Nah, itu harus dibedakan halamannya, tidak boleh dijadikan satu. Itu ya. Jadi untuk buku stok itu tadi biasanya terbuat dari buku tebal, buku kuarto, lalu memiliki satu halaman itu hanya diisi dengan satu jenis barang. Semisal spesifikasi berbeda, berarti harus dibedakan halamannya. Lalu kemudian berikut contoh dari buku stok. Jadi ini itu gambaran ya. Jadi satu halaman dari buku stok. Jadi dalam satu halaman itu ada nomor induk, ada nama barang, ada nomor sandi, kemudian ada spesifikasi. Nah, nomor induk itu diisi nomor urut barang. Misal bisa juga diisi dengan huruf pertama dari barang, yaitu misal A, A1, A2, dan seterusnya. Lalu ada nama barang. Nah, kalau nama barang ya biasa ya diisi nama barangnya. Boleh menggunakan bahasa Indonesia, juga boleh menggunakan bahasa Inggris. Misal kedua-duanya itu malah lebih baik. Kenapa kok pakai bahasa Inggris? Karena itu kita biasanya menerima, ibarat kata kita beli gitu ya. Nah, biasanya itu kayak notanya itu biasanya itu ada yang nama barangnya itu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi supaya kita tahu aja. Berikutnya ada nomor sandi. Nah, nomor sandi ini itu nomor bawaan dari sananya, jadi dari pabriknya. Nomor sandi ini itu biasanya itu bisa nomor produksi atau nomor-nomor lain. Pokok nomor sandi ini itu sudah dari bawaan dari sananya. Lalu kemudian ada spesifikasi. Nah, spesifikasi ini bisa ditulis, mungkin barangnya terbuat dari kaca atau terbuat dari apa, lalu isinya, lalu volumenya atau pokok spesifikasi dari barang tersebut yang dianggap penting ya. Lalu kemudian setelah itu kan ada kolom. Itu kolomnya kan ada banyak itu kan. Ada nomor. Kalau nomor itu kan biasa kan nomor urut 1 sampai seterusnya. Lalu ada tanggal. Nah, tanggal ini itu diisi dengan tanggal misal ada barang masuk atau ada barang keluar. Gitu. Jadi tanggalnya disesuaikan sama barang masuk atau barang keluar itu tadi. Kemudian di kolom pemasukan ada kolom asal barang. Nah, kolom asal barang ini itu ditulis. Mungkin kita dapat barang ini itu beli atau dikasih oleh pemerintah atau mungkin ada orang yang menghibahkan atau dari yayasan lain yang menghibahkan, itu ditulis. Lalu kemudian jumlah, ditulis jumlah barangnya ya. Jadi semisal barangnya satuan kayak per biji ya ditulis per biji, mungkin ada 3 biji, 5 biji, 4 biji. Lalu semisal barangnya per set atau per pasang gitu ya ditulis per pasangnya, mungkin 2 set, 3 set seperti itu. Kemudian untuk jumlah bahan, kalau bahan kan nggak mungkin kan ya, kalau bahan mungkin masa bahan set kan nggak mungkin. Jadi kalau bahan kan mungkin kilogram atau gram atau mili, nah itu ditulis. Jadi berapa mili gitu ditulis. Lalu untuk kolom harga satuan, untuk kolom harga satuan ini ditulis harga, semisal barangnya per biji ya ditulis harga per biji. Semisal barangnya per set ditulis harga per set. Semisal barangnya kalau kayak bahan itu kan per mili tadi kan, per mili itu ditulis per milinya berapa, per gramnya berapa gitu.
Lalu kemudian ada kolom pengeluaran. Nah, di kolom pengeluaran ini itu ada kolom untuk atau sebab. Jadi semisal barangnya ini keluar dipakai untuk dipinjam, atau keluarnya karena rusak atau karena hal lain, itu nanti ditulis. Lalu untuk kolom jumlah yang ada di kolom pengeluaran itu sama seperti jumlah yang ada di pemasukan. Kemudian ada kolom sisa, nah itu ditulis. Misal yang awalnya alatnya ada 2 set, lalu ketambahan 1 jadi 3 set, atau mungkin dipinjam 1 set jadi tinggal 1 set gitu ya. Lalu untuk sisa bahan kan tadi per mili gitu kan. Jadi semisal ada bahan kimia dengan kemasan botol, dengan botol itu kemasannya 500 mili semisal ya. Nah, kok dilihat itu tinggal separuh, tinggal setengah atau setengah lebih sedikit, nah itu nanti di sisanya itu ditulis 300 mili atau 250 mili gitu. Lalu untuk kolom keterangan, nah kolom keterangan ini itu ditulis, mungkin tadi kan pemasukan kan ada barang yang kita beli atau kita dikasih atau sebagainya, lah itu nanti ditulis di keterangan. Mungkin misal kita beli di mana, di PT apa gitu. Nanti misal kita dikasih oleh perorangan, ditulis orangnya namanya siapa, itu ditulis. Jadi keterangan ini tuh untuk biar menulis keterangan itu tadi. Lalu yang kedua ada kartu barang. Nah, kartu barang ini itu biasanya dibuat dari kertas manila atau kertas karton, pokok kertas tebal gitu ya. Nah, kartu barang ini tuh kalau bisa setiap barang itu berbeda warna. Misal ada bahan kimia, ada bahan fisika, ada bahan biologi. Nah, itu kalau bisa dibedakan warnanya. Mungkin kalau kimia warna biru, lalu kalau biologi warna hijau, lalu warna fisika, untuk yang barang fisika pakai warna kuning atau sebagainya. Kalau bisa itu dibedakan ya. Nah, kartu barang ini itu hampir sama kayak, kalau menurut saya ya, kartu barang itu sama kayak kalau yang semisal kita di perpus. Nah, misal kita di perpus kan biasanya tuh kan di belakang buku itu kan ada kartu buku tersebut. Jadi setiap buku itu ada kartunya beda-beda gitu. Nah, kalau menurut saya kartu barang itu hampir sama seperti kartu buku kayak gitu yang ada di perpustakaan seperti itu. Nah, setiap ada pembukuan atau setiap ada mutasi barang, semisal ada barang dipinjam atau yang lainnya, itu baru boleh digunakan setelah barangnya itu dicatat di kartu barang. Jadi ya kayak kalau tadi kalau kita di perpustakaan itu kan semisal kita belum, semisal buku yang dipinjam itu kan belum dicatat, itu kan nggak boleh dipakai kan ya, seperti itu. Lalu untuk gambaran dari kartu barang itu adalah sebagai berikut ini ya. Nah, ini contoh dari kartu barang. Jadi hampir sama kayak buku stok gitu, pun juga tabelnya itu kan sama persis gitu. Tabelnya itu kan sama persis kan. Cuma yang membedakan itu di kartu barang ini tuh ada sekolah. Nah, sekolah ini tuh diisi dengan nama sekolahnya. Lalu ada tempat, jadi tempat penyimpanannya di mana gitu ya. Itu ada keterangan LE, ada keterangan LM, RA, LA. Nah, itu. Nah, LE itu kepanjangan dari singkatan dari lemari. Kalau LM itu lemari di bawah meja dinding. Kemudian ada RA itu rak dan LA itu laci. Supaya kenapa kok dikasih keterangan tempat seperti itu, supaya kita kayak ya digunakan untuk memudahkan saja gitu. Supaya kita tahu, oh ini tempatnya di sini gitu. Jadi kan semisal gak usah bingung-bingung untuk mencari tempatnya lagi gitu loh. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Haidar Khalid Al-Mubarak akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Yang ketiga adalah buku pembelian dan penerimaan. Setiap melakukan pembelian dan penerimaan, barang harus dicatat dalam buku tersendiri. Pembelian barang dilakukan mungkin melalui proses pemesanan terlebih dahulu. Karena itu, bila hal itu terjadi, perlu adanya daftar pesanan barang.
Daftar pesanan barang sendiri harus jelas dan lengkap. Di dalamnya tertulis nama barang, spesifikasi, satuan, jumlah, terus jumlah harga, dan lain sebagainya. Dan daftar pesanan untuk alat dipisahkan dengan daftar pesanan untuk bahan. Satu salinan daftar pesanan barang ini disimpan di dalam laboratorium untuk pemeriksaan nanti bila barang datang, atau untuk mengetahui alat atau bahan apa saja yang telah dipesan dan dibeli. Berikut adalah contoh kartu daftar buku pembelian dan penerimaan barang. Di situ tertera ada nama barang, satuan, harga satuan, itu harga barang berapa, jumlah barangnya berapa, dan ada juga keterangan. Oke, selanjutnya ada buku peminjaman. Ada kalanya alat dan bahan kimia yang ada di sekolahan itu dipinjam atau dipinjam oleh sekolah lain atau oleh siswa yang akan melakukan pengamatan atau penelitian di luar laboratorium. Untuk itu semua alat yang dipinjam dan keluar dari laboratorium harus dicatat dalam buku khusus. Bila hal ini sering terjadi, perlu dibuatkan formulir peminjaman. Berikut adalah contoh formulir peminjaman. Itu ada nama peminjam siapa, dari sekolah mana, nama percobaan dari penelitian apa yang akan dilakukan, itu ada nama alat, itu nama alat yang dipinjam itu apa, mengetahui petugas laboratorium, peminjam. Di situ sudah tertera jelas. Oke, dan yang terakhir adalah buku harian. Buku harian yaitu catatan sementara mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam laboratorium, dibuat atau dibukukan di dalam buku harian itu. Misalnya catatan mengenai adanya alat yang rusak atau pecah, siapa yang merusakkan, sebab kerusakan, atau apakah kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian si pemakai atau kualitas alat tersebut sudah tidak bagus. Buku harian ini juga sangat bermanfaat dalam membantu mengisi kartu barang dan buku stok. Selain itu, buku harian juga bermanfaat dalam perencanaan pengadaan barang, baik mengenai jumlah yang diperlukan serta mutu barang. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.